Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari Sunflowers yang mempunyai proyek yaitu Handmade Crafter Wall and Kitting yang beranggotakan saya sendiri Rizky Maulida, ada Bu Erika Wandasari dan Bu Ririn Wahyu Kotima. Di sini kami ingin menjelaskan kenapa kami jadi mau membuat proyek tersebut. Next. Yang dimana guru-guru di PDR 4 yang anak muridnya, orang tuanya pada nunggu di sekolah sekitar 3 sampai 4 jam sekolah. Kadang waktu yang dilakukan untuk menunggu anak-anaknya di sekolah tersebut, orang tuanya hanya pada main handphone, ngobrol, dan melakukan hal-hal yang kurang efektif. Next. Untuk solusinya dari pihak sekolah ada mengadakan rutinitas yaitu sholat duha, yang dimana pada saat sholat duha dilaksanakan, pihak sekolah juga mengajak para orang tua murid untuk ikut. Dan juga ada yaitu proyek orang tua kreatif, yang dimana program ini membuat orang tua untuk kreatif dalam menunggu anaknya, yaitu yang tadi membuat rajut. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bu Erika. Terima kasih. Mic-nya Bu belum aktif. Baik, terima kasih Rizky. Sekarang saya akan memaparkan beberapa dari pelatihan dasar merajut, seperti sasarannya adalah untuk orang tua. Jadi gimana murid-murid dari PDR 4 itu belajar di situ dan orang tuanya menunggu mereka gitu loh. Dan juga sasarannya juga guru-guru PDR 4 dan warga sekitar, dari warga sekitarnya. Tujuannya adalah melatih dan menumbuhkan bakat warga atau ibu-ibu PDR 4 dan sekitarnya. Terus melalui kerajinan tangan seperti merajut, yang dimana itu untuk membentuk pribadi yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Dan juga memanfaatkan barang-barang bekas menjadi karya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Selanjutnya, jadi media pelatihannya adalah yang dibutuhkan. Pelatihan dasarnya itu sebanyak 4 kali pertemuan sampai dengan mereka menguasai, bisa merajut. Terus 1 kali pertemuan itu durasinya adalah 90 menit. Biaya pelatihannya untuk wali murid PDR 4 itu sebesar Rp30.000, untuk umum itu Rp50.000. Dan peserta akan mendapatkan 1 gulung benang, 1 pieces jarum atau hakpen, dan 1 lembar pola sederhana. Kami sempat mewawancarai ibu-ibu orang tua murid yang sedang menunggu anaknya. Jadi si wawancaranya itu masalah yang layak untuk dipecahkan, yaitu orang tua murid yang menunggu anaknya di sekolah selama 3 jam setiap harinya.
dan diisi dengan kegiatan yang bermacam-macam. Sebagian besar untuk mengobrol biasanya. Dan wawancaranya, apa yang ibu-ibu lakukan saat menunggu anak-anaknya di sekolah. Jadi kita mewawancarai ada beberapa topik gitu. Di antaranya ada mereka tuh mengobrol dengan ibu-ibu yang lain. Terus makan jajanan sambil mengobrol, itu yang mereka lakukan selama menunggu anaknya di sekolah. Terus main HP, main handphone, kadang-kadang membaca buku dari pojok bacaan yang sudah kita sediakan gitu. Kadang juga mereka hanya mengobrol saja. Atau habis itu mereka pulang. Dan jualan makanan untuk ibu-ibu, menjual makanan untuk ibu-ibu yang sedang menunggu. Bermain handphone, mengobrol, duduk di motor bermain handphone dan mengaji di musola. Selanjutnya, kami akan memaparkan beberapa permasalahan yang ada. Yang pertama, apakah yang menjadi masalah yang layak untuk dipecahkan? Jadi masalah yang layak dipecahkan itu yaitu orang tua murid yang menunggu anaknya di sekolah selama 3 jam setiap harinya. Dan diisi dengan kegiatan yang bermacam-macam seperti yang tadi saya sebutkan. Yang nomor 2, berapa orang dari yang diwawancara itu yang menganggap itu adalah sebuah masalah besar. Jadi ada 10 orang. Dan ada beberapa orang yang menganggap itu masalah besar dan kegiatan yang dilakukan kurang efisien menurut mereka. Nomor 3, bagaimana mereka memecahkan masalah saat itu? Dengan banyak cara, seperti mengobrol, main HP, atau membaca buku. Nomor 4, apakah mereka bersedia membayar untuk solusi yang lebih baik? Mereka sangat bersedia. Dan yang terakhir, yaitu nomor 5, jika mereka bersedia membayar, kira-kira berapa rupiah yang mereka rela keluarkan untuk solusi yang baru ini gitu. Jadi sekitar 30.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Mohon maaf, saya sedang mencari yang bahasa Inggris. Baik, tunggu sebentar. Saya sedang mencari yang bahasa Inggris. Baik. Baik, mari sekarang dilanjutkan dengan rekan saya, Ibu Ririn. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Erika. Untuk selanjutnya yaitu tentang customer profile. Customer profile ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama customer jobs. Dalam customer jobs ini isinya yaitu ingin mendapatkan alat-alat rajut yang diinginkan dengan mudah, ingin mendapatkan keterampilan merajut sesuai waktu yang dibutuhkan,
dan diharapkan dapat membaca pola dan mengaplikasikannya dalam bermacam-macam hasil karya dari pola tersebut. Pada bagian yang kedua, yaitu bagian gains, yaitu mendapatkan alat-alat dengan mudah, dengan cepat, dan dengan harga terjangkau. Terus mendapatkan alat-alat yang benar-benar pas dan sesuai kebutuhan, yaitu seperti ukuran jarum, nomor benang, dan tipe benang. Terus yang berikutnya, dapat membaca pola serta mengembangkan dengan berbagai macam hasil karya seperti hasil karya tas, sepatu, baju, cenderamata, dan lain-lain. Bagian pleasant surprises-nya yaitu sering mendapatkan diskon dari penjualan benang-benang rajut, yaitu diskon harga dengan mengikuti beberapa kali workshop. Dan dibantu memasarkan hasil karya apabila sudah memenuhi kriteria dari si member sendiri, yaitu apabila sudah memenuhi hasil karyanya rapi, halus, dan cepat. Terus bagian yang ketiga yaitu paints, itu apabila susah mendapatkan alat-alat yang kurang sesuai, maka hasilnya juga akan tidak sesuai. Misalnya warna benang yang berbeda walaupun satu tingkatan sekalipun, maka hasilnya juga akan berbeda. Dan contoh selanjutnya itu apabila kita salah memakai ukuran jarum atau hakpennya, maka hasilnya akan tidak rapi dan akan kelihatan kasar. Pada bagian yang kedua yaitu value proposition, di situ juga ada 3 bagian yaitu gains creator. Di sini dapat membuat berbagai hasil karya yang bermacam-macam jenisnya dari pengembangan pola dasar. Yang kedua yaitu paint relievers, yaitu ketersediaan bahan-bahan untuk merajut yang cukup, lengkap, dan cepat bagi produsen maupun para pelanggan. Pada bagian yang ketiga yaitu product and service, yaitu menghasilkan karya-karya yang dibutuhkan memenuhi kebutuhan di pasaran dengan cepat dan menyediakan berbagai potongan harga atau promosi yang menarik bagi member maupun konsumen umum. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Rizky Maulida. Terima kasih. Iya, jadi itulah tadi pemaparan dari kami mengenai produk yang akan kami laksanakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.